Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang kapan ketemu jodoh dan bagaimana pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang sesuai dengan intuisi kamu. Apakah gambar satu, gambar 2, atau gambar 3? Jika diperlukan kamu bisa pause video ini, lalu pilihlah gambar yang terbersit pertama kali di hati kamu. Oke, kesayangan, enjoy. Hai, halo kesayangan. Oke, ini buat kamu yang memilih pile 1 atau boneka nomor 1. Dan sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kamu ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, oke. Pile 1 atau boneka 1. Bagaimana kamu bertemu dengan cintamu dan apa kesan pertamanya? Bagaimana kamu bertemu dengan cintamu dan apa kesan pertamanya? Oke. Pile 1 atau boneka 1. Ya. Justice. Oke. Udara. Temperance reverse. Oke. Nine of Pentacles di sini. Oke. Page of Swords. Wah, ini banyak banget, banyak bisa ketemu the Tower. Oke. Let's see. Oke, saya barusan benerin kameranya ya. Ini di sini ada energi Libra. Kemudian ada Aquarius, Gemini. Iya. Lalu di sini juga ada Sagittarius, Leo, Aries, serta Capricorn, Virgo, Taurus, ya. Ada 9 zodiak di sini. Dan di manakah kurang lebih bagaimana kalian akan bertemu ya? Bagaimana kamu akan bertemu dengan dia? Oke. Api. Oke. Ada dua pintu atau ada 2 circle yang akan menyebabkan kamu bertemu dengan dia. Yang pertama, kamu akan bertemu dengan dia itu di keramaian. Keramaian itu bisa di tempat publik atau public space ya. Atau bisa jadi kamu bertemu dia itu dalam sebuah reuni atau misalnya makan bareng, ada arisan, ada konser atau ada apa, pokoknya ada orang banyak di situ ya. Atau bisa jadi pas lagi kopdar, kopi darat yang rame-rame bareng-bareng gitu ya. Kamu akan bertemu dengan dia di sana. Atau yang kedua, circle yang kedua adalah kamu bisa bertemu dengan dirinya di online. Online itu bisa media sosial, bisa dating site. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi dating itu udah banyak banget. Terus ya itu ya, terus kemudian WhatsApp itu juga bisa ya, misalnya kayak WhatsApp group, ya ketemunya di situ gitu. Jadi kamu akan intens bercakap-cakap dengan dia melalui sosmed dulu, WhatsApp, Facebook, nah bisa seperti itu ya. Atau melalui dating site dulu, kamu akan bertemu dengan dia di situ. Dan overall seperti itu ya, ada 2 circle dengan 9 zodiak tadi. Saya akan coba untuk gali untuk inisial kayaknya nggak usah deh, nggak usah pakai inisial. Dan apa yang menjadi first impressionnya tentang kamu ya? Apakah dia sudah langsung suka pada pandangan pertama atau malu-malu mau atau bahkan benci? Nah, lo hati-hati ya, misalnya kamu tuh membenci seseorang karena benci tuh pindah dikit itu udah cinta. Atau kalau enggak kualat. Jadi orang yang benci itu nanti kualat, bisa-bisa dia malah mencintai orang yang dia benci, bisa loh. Oke, jadi jangan membenci. Kalau kamu tidak suka, tidak perlu membenci. Cukup diamati saja. Oh, ini ada yang suka, ya udah, tapi nggak usah sampai yang membenci, gimana, nggak perlu ya. Kalau orangnya nekat gimana bun? Orangnya nekat ya udah gitu, di ini aja, pokoknya nggak perlu rasa benci muncul, oke?
Kesan pertamanya ketika berjumpa dengan kamu. Oh, waktu itu dia lagi sedih ya. Waktu itu dia lagi sedih, hidupnya tuh lagi berantakan, atau mungkin saja dia barusan patah hati. Tapi yang jelas pada saat bertemu dengan kamu itu dia lagi sedih. Jadi orangnya lagi sedih, nggak tahu ada kejadian apa dan dia merasa dirinya tuh lagi hidupnya tuh lagi berantakan gitu ya. Entah mungkin barangkali juga memang dia barusan patah hati. Tapi ketika melihat bertemu, ketika pertama melihat kamu dia sudah langsung jatuh cinta. Cece, ini adalah cinta pandangan pertama ya. Cinta pandangan pertama dia udah langsung suka, udah langsung udah langsung lope-lope aja. Oke, dan Bunda mau tarik untuk kira-kira timingnya kapan? Timingnya kapan? Untuk buat kamu yang milih pile number 1, ini bulan Mei. Nah, cuman tahunnya, nah ini yang bikin deg-degan. Waktu itu gerimis ya. Mei itu padahal seharusnya panas ya, tapi mungkin itu anomali. Jadi lagi cuaca tuh lagi gerimis-gerimis gitu ya. Sekalipun bulan Mei itu harusnya musim panas, tapi waktu itu lagi gerimis mengundang ya. Lagi syahdu pokoknya suasananya ya. Oke, mungkin aja kamu akan bertemu dengan dia waktu lagi berteduh. Lagi berteduh terus pinjem-pinjeman payung. Ay, so sweet. Ada gak sih kayak gitu? No, itu cuma karangan Bunda aja. Tapi yang jelas ini bulan Mei dan waktu itu lagi gerimis-gerimis ya. Waktunya unknown. Ini tidak terduga atau ini bisa kapan saja ya. Unknown. Oke. Jadi ini could be bisa saja tahun depan, Mei tahun depan, bisa saja tahun depannya lagi, atau tahun depannya lagi ya. Jadi ini Mei. Untuk tahunnya ini unknown and saya akan coba tarik kira-kira what kind of relationship, apakah ini dia yang terakhir atau dia hanya sekedar mampir atau dia hanya sekedar jodohnya orang yang mampir dalam hidupmu. Aduh. Wait ya. What kind of relationship you gonna have with him or her ya. Kapan dan bagaimana kamu bertemu dengan cinta? Apa kesan pertamanya? Oh, dated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Ketika ini relationship atau hubungan seperti apa yang kalian miliki, kamu dan dia ya. Ini kayak seolah-olah mengulang kisah cinta kamu sebelumnya atau mengulang kisah cinta dia sebelumnya. Jadi ya, ini adalah satu pertemuan yang dimana kamu memberikan pesan kepada dia, semesta menitipkan pesan kepada kamu melalui dia, atau semesta menitipkan pesan kepada dia melalui kamu. Kurang lebih seperti itu, dan ini bisa bersatu, bisa juga tidak ya. Ada dua kemungkinan, bisa bersatu, bisa tidak. Karena kalau misalnya kamu lulus gitu dalam pelajaran yang diberikan semesta, dan kamu dan dia akan bersama-sama selamanya. Tapi kalau misalnya kalian tidak lulus gitu dalam memaknai pelajaran yang diberikan semesta, maka ya ini bisa bubar lagi, kurang lebih seperti itu ya. Well, kalau misalnya kamu menyukai dengan ini, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan kalau misalnya tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau Bunda live. Oke. Oke, saya akan langsung bergerak ke pile kedua ya, pile kedua. Oke. Buat kamu yang memilih pile kedua atau boneka nomor 2,
Bagaimana kamu bertemu dengan cintamu dan bagaimana dan apa kesan pertamanya ya, oke? Ini adalah general reading, so be wise and be smart. Dan yang belum subscribe dan komen ditungguin ya, oke? Bagaimana kamu bertemu cintamu dan apa kesan pertamanya? Ace of Pentacles reverse, King of Cups, the High Priestess, okay. Seven of Wands, okay. Six of Cups, ya, yeah, okay. Let's see. Oke, di sini ada energi Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces. Lalu ada Sagittarius, Leo, dan Aries ya, oke. Dan lewat circle atau melalui circle manakah kamu akan bertemu dengan dia buat kamu yang memilih pile number 2? Oke, kamu akan bertemu dengan dia melalui jalur minat dan hobi atau hobi. Jadi hobi itu sesuatu yang kamu lakukan, misalnya kayak nyanyi, menari itu hobi ya. Nah kalau sepedaan, touring itu hobi, oke. Kalau minat itu misalnya kamu suka gitu sama drama Korea, nah itu minat. Nah ada di situ. Terus kemudian minat misalnya apalagi ya, suka tarot, suka baca readingan tarot. Nah itu minat. Kamu punya minat terhadap tarot gitu, astrologi ya. Terus apalagi ya seperti itu ya, hobi atau minat. Minat tuh misalnya kamu menyukai buku atau tulisan siapa, dan kebetulan mungkin satu grup ya di Facebook atau gimana, dan ternyata kamu ketemu di situ saut-sautan ya. Jadi melalui jalur minat atau hobi. So buat kamu yang memiliki hobi tertentu atau minat tertentu, atau misalnya hobi burung gitu ya, nanti ketemunya ternyata pas di lomba burung atau gimana ya, ketemu kok di situ, di hobi atau di minat. Jadi buat kamu memiliki hobi tertentu atau minat tertentu, diseriusin aja ya, karena kamu akan bertemu dengan cintamu di situ ya. Bertemu dengan cintamu di situ, atau bahkan mungkin sudah buat kamu yang memiliki minat atau hobi tertentu ya, dengan 9 zodiak seperti tadi. Oke. Saya akan coba tarik untuk apa kesan pertamanya terhadap kamu ya. Apakah dia langsung suka? Apakah ini orang baru? Apakah ini orang lama? Atau pertamanya dia benci? Atau pertamanya dia merasa mulanya biasa saja, kita saling bercanda. Ih bunda ketahuan banget deh umurnya. Ini yang muda-muda pasti pada nggak tahu itu lagunya siapa. Ya, bunda akui, bunda udah umur 45 tahun ya. So, kamu jangan goda-godain bunda. Oke ya. Apa yang dia rasakan pertama kali saat bertemu dengan kamu? Oke, I lose control. Dia kehilangan kendali katanya. Sebentar, apa yang menyebabkan dia kehilangan kendali? Emang ada apa kok sampai kehilangan kendali? Wow, dia udah langsung suka. Pertama bertemu dengan kamu itu dia udah langsung kayak apa ya? Udah kayak magnet. Udah kayak magnet yang berlawanan kutub. Itu dia udah langsung nempel aja maunya sama kamu. Dia pokoknya udah langsung, ini nih bini gue, ini nih suami gue. Udah langsung seperti itu. Jadi pertama kali melihatmu dia tuh udah, aduh, misalnya kamu cowok ya, aduh bang, ini pokoknya laki gue gitu ya. Kamu nih laki idaman banget. Dan misalnya kamu perempuan, dia akan berkata, kamu nih istri idaman banget gue yang gue cari-cari selama ini gitu. Pokoknya drama banget gitu ya. Dia sampai lose control tuh sampai udah yang pikirannya tuh kayak udah nggak jalan gitu ya. Karena dia udah langsung kayak tersihir gitu. Udah langsung kayak tersihir, udah kayak langsung terhipnotis, pokoknya suka banget sama kamu, udah pokoknya udah kayak yang udah kayak cinta banget gitu sama kamu ya. Udah langsung mau serius.
pertama kali melihat kamu itu dia udah kayak langsung serius ya. Mungkin dia melihat, nggak tahu ya, karena kan ini lewat hobi, lewat minat ya. Dia melihat betapa kamu tuh sosok yang menarik gitu ya di matanya. Jadi dia sudah langsung merasa ingin memiliki ketika bertemu dengan kamu. Oke. What kind of relationship? Mungkin Bunda coba tarik ya. Relationship seperti apa yang akan kalian miliki nantinya? Oke. Ini adalah relationship yang membangun, rebuilding. Jadi relationship yang membangun. Artinya mungkin kamu pernah patah hati sebelumnya, dan kemudian ketika bertemu dengan dia, kamu tuh ibaratnya kayak sebuah bangunan tuh ditata lagi. Atau mungkin dianya yang patah hati, dan ketika bertemu dengan kamu, maka dia itu dibangun kembali. Jadi itu relationship yang healing ya, menyembuhkan gitu ya. Sebuah relationship yang menyembuhkan. Apakah kalian akan menikah atau bersama selamanya? Coba ya, let's see. Kalau ini nggak bisa ditarik ya udah, berarti nggak ketahuan. Oh, apa ya? Yang jelas nanti pada saat making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier. Saya rasa ini lebih bahagia kok. Kamunya akan lebih bahagia ya di dalam relationship ini. Cuman saya nggak tahu apakah ini kalian akan berlanjut ke satu jenjang yang lebih serius atau enggak. Tapi yang jelas, pertemuan kamu dengan dia itu benar-benar satu pertemuan yang membawa kamu itu lebih bahagia, lebih menjadi sembuh gitu ya. Terus kemudian kamu kayak bangkit kembali untuk perasaan self esteemnya atau kepercayaan diri itu bangkit kembali gitu ya. Ini that kind of relationship. Apakah akan berlanjut ke jenjang pernikahan? Ini tidak kebaca, so ini bisa berarti dalam dua hal. Dua-duanya itu bisa ya, bisa kemungkinan and then. Saya mau tarik, wait, jatuh. Kapan kamu akan bertemu dengan dia ya? Kapan pertemuan ini akan berlangsung? Apakah masih lama ataukah sebentar lagi? We'll see. Oh, ini sih sebentar lagi ya. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun, maksimal 5 tahun maksudnya ya. Kamu sudah akan bertemu dengan dia. Kurang dari 5 tahun tuh bisa jadi tahun ini, bisa jadi tahun depan, bisa jadi tahun depannya lagi. Tapi yang jelas ini kurang dari 5 tahun ya. Kurang dari 5 tahun kamu akan bertemu dengan dia ya. So, enjoy ya girls and guys ya. Enjoy karena ini sudah di depan mata, sudah sebentar lagi ya. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor tertera di kolom deskripsi ya. Oke sayangku, saya akan bergerak ke pile number 3 ya. Pile number 3. Buat kamu yang memilih pile ketiga atau boneka nomor 3. Oke. Bagaimana kalian bertemu dan apa kesan pertamanya, apa perasaannya? Ada Two of Wands di sini. Page of Wands. Oh. Five of Pentacles. Two of Swords. Aduh, random ya. Knight of Wands. Wow. Oke. Di sini ada energi Sagittarius, Aries, dan Leo. Lalu di sini juga ada Virgo.
Capricorn, Taurus, lalu ada juga Libra, Gemini, Aquarius ya. Jadi ada 9 zodiak ini yang dealing dengan kamu dan eh ini kalian akan bertemu di keramaian. Keramaian tuh bisa public space, bisa atau di kayak kopdar, terus kemudian reuni, itu akan ketemu di situ ya. Terus kemudian kayak pertemuan keluarga, pengajian, arisan, ibadah, kebaktian, atau apa ya, konser, nonton bola bareng atau apa. Yang jelas ini ketemuannya at the crowd atau misalnya di public space tuh bisa ketemu di mall, di rumah sakit, public space apalagi ya. Yang jelas keramaian gitu atau misalnya pas makan bareng teman-teman rame-rame, ternyata dia ada di situ gitu ya. Jadi ini kamu akan bertemu dengan dia pada sebuah crowd. Crowd itu keramaian ya, crowd kerumunan keramaian gitulah pokoknya ya. Kamu akan bertemu dengan dia di situ ya, and saya akan coba tarik untuk bagaimana perasaannya. Jadi buat kamu yang memang kebetulan memilih pile 3 ini ya, silahkan perbanyak mingle. Mingle itu bersosialisasi ya, banyak bertemu dengan orang karena pintu untuk kamu bertemu dengan cintamu itu ada di situ, oke? Apa kesan pertamanya? Apakah dia langsung suka kepada kamu? Atau ini orang lama? Ataukah orang baru? Atau bagaimana ya? Kita akan lihat ya. Ataukah jangan-jangan mantan? Kesan pertamanya. Aduh, ini susah banget mau ngambil yang ini loh. Oh, ini orang udah naksir. Ini adalah seseorang yang sudah pernah kenal atau gimana ya. Ini orang lama. Dan dia itu sudah naksir ya. Udah naksir, makanya udah suka sama kamu tuh sebetulnya udah lama. Iya. Mungkin waktu itu kamu nyuekin dia, nggak nganggap dia gitu ya. Dan dia selama ini ternyata nungguin. Misalnya kamu ternyata jalan sama orang, dia pun masih nungguin. Nggak apa-apa deh katanya, udah nanti one day bakalan sama gue kok gitu. Jadi dia merasa dia nungguin sampai kamu suatu saat akan menyadari kehadirannya ya. Oke. Ini orang lama ya. Dari 3 pile tadi ini cuma ini yang orang lama. Yang 2 tadi semuanya orang baru dan ini orang lama. Ternyata kamu sudah mengenal dia, entah mungkin pernah berada dalam satu hubungan asmara atau bisa jadi belum pernah ada hubungan asmara tapi kamu jelas sudah pernah kenal ya. Ada 2 kemungkinan, bisa jadi ini mantan, bisa jadi seseorang yang sudah lama naksir kamu ya. Yang jelas dia nungguin kamu gitu. Tapi dia merasa, dia sebetulnya waktu ketemu dengan kamu tuh dia ngerasa bahwa kamu tuh nggak aware, even nggak notice gitu dengan kehadirannya, karena dia merasa siapa sih gue gitu loh, emangnya mau gitu, emangnya kamu mau sama aku. Jadi itu ada pikiran seperti itu di dalam hatinya, dia mikir siapa sih gue ini gitu ya, emangnya gue ini siapa sih gitu, kok ngimpi misalnya mau bersanding gitu dengan kamu ya. Jadi dia merasa lebih inferior karena dia merasa aduh nih ini orang mau nggak ya sama aku. Dia merasa seperti itu. Kasian ya udah nungguin lama gitu. Nungguin lama. Terus begitu ketemu dia masih aduh mau nggak sih? Mau nggak sih sama aku? Sayang banget. And what kind of relationship what you gonna have gitu? Apakah kamu mau gitu? Apakah kisah cinta kalian bahagia ataukah bagaimana? Karena kalau namanya cinta ini pasti kamu mau sama dia ya. Pada akhirnya kamu mau sama orang ini. What kind of relationship you guys gonna have? Oh. Kalau misalnya kamu bersama dengan dia itu hubungannya bakalan langgeng. Ya.
hubungan kamu dengan dia itu langgeng dan ini adalah jodoh potensial kamu ya. Karena di sini ada stabilitas, ada pertumbuhan, ada ketahanan ya, ada fleksibilitas ya, seperti kayak pohon kelapa gitu. Kamu sama dia ini bakalan langgeng. Entah langgeng sebagai teman atau langgeng sebagai pasangan. Langgeng sebagai pasangan ya, ini akhirnya yang menjadi jodoh kamu dan mungkin tadinya awalnya dari pertemanan, dari persahabatan, dari pertemanan gitu. Karena dimulai dari persahabatan, dari pertemanan itu makanya akhirnya kalian bisa mengerti satu sama lain ya. Dan hubungannya tuh awet kok ini. Kamu sama dia tuh awet ya. Bisa saling menghargai ya. Saling merasa nyaman gitu. Mungkin ya karena mungkin kalian sudah berteman dulu atau pernah kenal sebelumnya. Jadi merasa kayak tadinya kayak merasa mungkin bukan dia, tapi ternyata dia suka sama kamu dan ketika kamu menyambut cintanya, ini kalian menjadi sebuah pasangan yang awet ya. Menjadi sepasang pasangan, gimana sih? Sepasang pasangan. Kapan kira-kira kamu akan bertemu dengan dia? Maksudnya peristiwa ini ya, karena sebetulnya even saat ini pun tuh kamu sudah mengenal orang ini. Kira-kira peristiwa kamu tersadar bahwa dia adalah jodohmu kira-kira kapan? Atau peristiwa di mana mata kamu akhirnya melek? Di mana mata kamu akhirnya terbuka celing gitu ya. Oh, ternyata dia jodoh terbaikku gitu. Kapan kira-kira? Selama ini apakah kamu masih lama denialnya gitu ya? Padahal orang ini udah ada loh. Udah ada di dalam lingkaran kamu ya. Kapan kira-kira? Oke, di sini ada Desember sampai Maret ya. Nah loh, sebentar lagi loh. Kurang dari 2 tahun. Bulannya kurang lebih sekitar bulan Desember sampai Maret ya. Desember, Januari, Februari, Maret. Ada sekitar 4 bulan ya. Bulannya ada Desember, Januari, Februari, Maret. Kurang dari 2 tahun. Bisa jadi Desember ini, Desember belakangan ini, atau Desember tahun depan. Kemungkinannya cuma itu ya. Karena kalau kurang dari 2 tahun kan, bener gak sih? Kurang dari 2 tahun, berarti Desember tahun ini, Desember tahun depan tuh setahun. Bisa Desember ini, Desember tahun depan, atau Desember besoknya lagi ya. Jadi ada 3 Desember. Kurun. Desember itu bukan bulannya, artinya bulannya itu Desember sampai Maret. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Ya. So ini sebentar lagi ya, bisa jadi Desember ini atau Desember tahun depan. Silakan kamu mempersiapkan diri buat kamu yang sudah memilih ketiga ini dan pasang mata, pasang telinga ya, karena orang ini sebetulnya sudah berada di dalam lingkungan kamu, ya. Kamu tinggal menyadari aja, karena benar ya kata teman saya bahwa jodoh itu bukan dinanti, bukan dicari, jodoh itu diterima. Tinggal terima aja, karena sebetulnya Tuhan itu udah menyediakan, tinggal kita tuh mau terima atau enggak. Well, kurang lebih seperti itu buat kamu memilih pile nomor 3, oke, congratulations. Dan makasih buat kamu yang udah menyimak sampai akhir video ini ya. Saya mendoakan agar kamu bisa segera mendapatkan jodoh yang baik dan bahagia di dalam cinta serta menjadi pusaran cinta itu sendiri ya. I love you kesayangan. Bye-bye.